di Ini sini. tempatnya ya? Iya. Saya kira ini tempat keramat. Assalamualaikum, selamat datang di FM Channel. Kembali lagi kita di segmen Sowan, silaturahim ngobrol tambah wawasan. Nah, kali ini saya sedang berada di Kali Ratu atau sebelumnya bernama Kali Buntu. Jadi beberapa waktu lalu Kali Buntu telah dilakukan perubahan nama yang langsung diresmikan oleh Bupati Kebumen menjadi Kali Ratu. Nah, saat ini saya sedang berada di penangkaran penyu. Ya, penyu ini menjadi salah satu yang cukup ikonik di Kali Ratu ini atau ex Kali Buntu ini. Jadi sepanjang pesisir selatan ya, terutamanya di Kebumen yang ada penangkaran penyunya ini, kalau tidak salah yang saya tahu itu adanya hanya di sini. Nah, seperti apa pengelolaannya dan cerita-cerita apa saja yang bisa kita dapatkan di sini, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu anggota pengelolanya. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota pengelola dari penangkaran penyu di Kali Ratu ya sekarang namanya ya. Ya, kalau Kali dulu Ratu. kan Kali Buntu, sekarang punya nama baru Kali Ratu. Nah, mungkin kita kenalkan dulu ini dengan Mas Opik ya, lengkapnya siapa Mas? Rofik Anwar. Rofik Anwar. Nah, Mas Rofik ini salah satu dari pengelola untuk penangkaran penyu di Kali Ratu inilah. Mungkin sebelum kita ngobrol banyak dan lebih jauh tentang penangkaran penyu itu, bisa diceritakan nggak awalnya dari adanya penangkaran penyu ini kapan sih itu, Mas? Oh, ya, jadi mulai dari penangkaran kami mulai dari tahun 2017. Oh iya. Ya, itu bermula dari apa ya, keprihatinan kami dari masyarakat di sekitar pantai sini. Iya. Bahwasanya dulu sebelum kita ada konservasi di sini, telur penyu itu banyak diperjualbelikan. Oh gitu ya. Katanya sih bisa untuk menambah khasiat apa itu namanya, Stamina tubuh. Iya. Nah, berhubung karena penyu merupakan salah satu hewan yang dilindungi, jadi kami bersama teman-teman di sini, teman-teman kelompok pelestari alam namanya. Oh ya. Kelompok pelestari alam mencoba untuk menangkarkan telur penyu yang biasanya dijual untuk kita tangkarkan di sini dan tetaskan di sini. Nah itu berarti sebelum adanya penangkaran ini ya penyu-penyu itu telurnya sering diburu gitu ya? Iya, diburu terus nanti dibawa ke pasar terus dijual. Oh di pasar dijual bebas itu ya? Harganya pun nggak seberapa. Tapi apa yang kemudian menjadi apa ya? Ini perlu diselamatkan, maksudnya itu apa yang kemudian menjadi sebuah alasan untuk menyelamatkan ekosistem penyu ini, maksudnya? Ya, satu, penyu merupakan salah satu hewan purba. Oh iya. Itu kan penyu hidupnya bisa ratusan tahun. Oh iya. Itu salah satunya. Terus yang kedua untuk keseimbangan alam. Tapi untuk lebih jauhnya untuk ekosistem laut kami belum terlalu paham sih. Tapi penyu itu mempunyai apa ya, kedudukan dalam ekosistem di sebuah lautan. Berarti punya satu tempat di rantai makanannya itulah ya. Berarti kalau kemudian salah satu itu hilang akan mempengaruhi gitu kan ya. Nah, terus kalau melihat dari penyu itu sendiri, khususnya untuk di wilayah Kebumen lah ya, di pesisir selatan itu, yang ada penyunya itu di sini aja atau mungkin di tempat lain ada itu, di Kebumen khususnya itu? Enggak sih, sebenarnya sepanjang pantai sini sebelah selatan itu penyu biasanya bertelur banyak. Tapi yang kemudian ada khusus penangkarannya di sini gitu ya? Iya, sementara masih di sini. Di sini. Makanya kemudian menjadi sebuah ikon di sini ya, menjadi sebuah ikon, bahkan menjadi ibaratnya kalau kita ngomong dulu, kalau kita ngomong Kali Buntu masih apa ya, pikirannya oh penyu gitu kan, identiknya begitu. Nah, apakah kemudian sebelum ada penangkaran penyu itu bagaimana dengan kondisi di sini? Makanya ada daya tarik yang lain nggak? Apa emang setelah ada penyu itu baru ada daya tarik untuk wisatawan itu? Sebenarnya untuk daya tarik sendiri di sini memang ada sungai ini kan, sungai namanya Sungai
Kalau Kali Buntu. Kali Buntu Nah, ya. Ini juga salah satu destinasi wisata di sini. Terus yang kedua ya ini sih gumuk-gumuk pasir ini. Oh gitu. Terus nanti ke selatan ada pantai. Berarti- Tapi untuk yang lebih populer dan familiar sampai saat ini ya itu Iya. penyunya. Saya pun pertama kali kenal dulu Kali Buntu tuh karena yang bikin penasaran kan ada penyunya ini. Iya. Alhamdulillah ini kedua kalinya saya sempat bisa lihat langsung. Kalau kemarin cuma dengar-dengar aja gitu kan. Nah, berarti kan kemudian sebenarnya sebelum ada penyu pun sudah ada ikonnya kan, tapi kemudian dengan adanya penangkaran penyu justru semakin ibaratnya menaikkan popularitas dari tempat ini nilai kan jual. ya. Nilai jualnya ya secara ekonomis itu kan. Nah, bisa diceritakan gimana sih proses kemudian untuk bisa mulai dari penangkaran penyu itu dari awal sampai kemudian, kalau biasanya kan kalau sudah menjadi apa ya, tukik ya itu ya, itu mulai dilepaskan, itu prosesnya bagaimana itu Mas? Ya, jadi untuk proses kalau penyu itu kan bertelur sekitar bulan April sampai Agustus lah, musim dingin itulah Mas. Oh iya ya. Nah, jadi nanti penyu naik ke bibir pantai, Iya. lalu bertelur, dan kemudian kami mengambilnya di sana. Oh. Kita nyebrang dulu, ambil di pinggir laut, terus nanti kita bawa ke utara dan kita Oh ini tetaskan di ini sini. tempatnya ya? Iya. Saya kira ini tempat keramat. Makanya saya agak hati-hati juga kok ada kayak gini. Saya kira ini tempat keramat, rupanya penangkaran penyu. Oh iya, itu ada tulisannya. Nah, terus nanti telur dibawa ke sini, Iya. kita kita gali pasir Iya. sedalam segini lah, 1 Oh, meteran. cukup dalam juga ya? Cukup dalam. Kita taruh semua di sini, di lubang, terus nanti kita tutup. Nah, untuk menetasnya sendiri kita butuh waktu sekitar 40-60 hari. Nah, jadi nanti kita taruh Sampai di 60 lubang. hari? Iya. Berarti 2 bulan lebih ya? 2 2 bulanan lah ya? Iya, 2 bulan baru netas. Nanti otomatis dia akan keluar sendiri. Oh gitu. Dia kuat mengangkat pasir 1 meter. Enggak pakai lampu gitu ya? Kayak ayam itu? Enggak. Di sini kan udah hangat. Oh iya. Nah, itu bisanya tahu pasir yang ada telurnya itu gimana itu Mas? Ada tandanya atau bisa insting Yang aja di gitu? sini? Enggak, yang di sana masih? yang di sana. Iya. Itu kan biasanya kalau penyu menetas kan ada bekas jejaknya itu loh. Oh, mengamatinya dari itu? Nah, kita amati, kita ikutin, oh di sini bertelur. Oh iya ya. Kan penyu bertelur terus indukannya kembali lagi ke laut. Telurnya ditinggal. Oh iya. Terus setelah di menetas berarti nanti langsung ke tempat tadi tuh ya, Iya. penangkaran itu ya. Nah, Itu di sana berapa lama itu? Paling di sana beberapa hari, cuma 3-1 minggu nanti kita lepas ke laut. Itu tadi saya lihat ada yang gede banget itu. Nah. Itu untuk apa itu Masnya? Oh, itu pertama kali kita menetaskan. Oh, itu penyu pertama ya? Sekitar tahun 2017. Jadi tujuannya untuk edukasi. Oh, berarti cukup banyak kunjungan ke sini ya dari Iya. sekolah-sekolah mungkin? Ya, dari sekolah SD terutama anak-anak, terus dari mahasiswa biasa iya. penelitian. Dari mana aja tuh Mas? Sering dari UIN Jogja, Oh iya. terus dari UNSUD, Universitas Sudirman, ya, Purwokerto ya? Purwokerto, Oh terus iya. ya kampus-kampus yang ada jurusan Ilmu yang alamnya terkait ya. ilmu alamnya, ya. Nah, kita bicara tentang penyelamatan ekosistem, tentunya adalah namanya tantangan ya. Kira-kira tantangan dan kendala apa yang mungkin dirasakan sejak awal sampai sekarang itu? Ya mulai dari prosesnya sampai sekarang itulah. Ya untuk proses tantangannya mungkin apa ya? Cara mengambil telurnya mungkin, Oh, karena iya. kita harus kadang malam-malam nyebrang sungai terus ke pinggir laut, kita ronda. Jam berapa itu biasanya Mas? Berangkat biasanya jam 9. Jam 9 sampai? Nanti pulang jam subuh. Sekitar subuh kita pulang. Itu jam enak-enaknya tidur itu. Iya. Kita malah di sini malah lagi berburu tanda kutip itu menyelamatkan ya. Berburu bukan untuk yang dijual ke pasar. Ya terus kendala yang kedua yaitu terkait orang-orang yang masih jual itu loh. Lah itu ada ibaratnya ada gap nggak dengan mereka itu? Sempat ada gap nggak, makanya mereka pengennya dijual, justru sini malah pengennya ngamanin gitu. Ya, jadi untuk sampai saat ini kita sudah melakukan sosialisasi baik untuk desa Jogosimo sendiri maupun desa sekitar terutama. Iya. Monggo nanti apabila sampean-sampean dapat telur penyu di pinggir laut, silakan dibawa ke sini. Ya nanti ya ada
ganti bensin lah sekedarnya. Iya. Berarti otomatis ya harus ada menyiapkan ibaratnya uang atau anggaran. Nah, bicara tentang keuangan sejauh ini dari 2017 sampai sekarang untuk mengelola hewan penyu ini pendanaannya bagaimana itu Mas? Ditanggung swadaya atau ada dari mana? Ya awal mula kami swadaya. Iya. Ya kami memanfaatkan ada kotak lah di sana ditaruh, monggo silakan yang mau mengisi buat turut melestarikan penyu. Itu salah satu. Tapi kadang itu juga kurang menutup sih. Ya kadang juga dari pribadi sendiri di luar. Berarti karena memang sebuah dari kesadaran ya akhirnya ya siap untuk ya keluar dari kocek sendiri gitu ya. Tapi itu untuk demi kelestarian itu tadi ya. Terus mungkin tantangan lainnya selain dengan waktu dan kondisi itu? Tantangan lain mungkin apa ya? Dari internal pengelola itu mungkin ada ini sudah mulai nggak semangat lagi, ada nggak gitu? Ya tetap pasang surut dari teman-teman ada. Kayak merasa, duh kok capek ya, buat apa ya kadang gitu. Tapi alhamdulillah pada tahun 2000 berapa ini ya, 2019-2020 lah, dari PKSD Jawa Tengah ke sini melakukan pendampingan. Ya sedikit-sedikit dari PKSDA ya ada lah untuk anggaran untuk mencari telur terus sampai mentas gitu ada. Terus ini juga dibuatkan dari PKSDA Jawa Tengah. Sejauh ini kalau dari pemerintah sendiri gimana Mas Yonas? Ya dari pemerintah sendiri itu lewat PKSDA. Oh gitu ya. Berarti itu dari provinsi. Kalau yang dari kabupaten sendiri? Kabupaten selama ini belum ada sih untuk konservasi penyunya. Iya. Tapi kalau untuk pengelolaan sini? Pengelolaan sini dari kabupaten, mungkin dari desa malah. Oh gitu ya. Berarti untuk pengelola dari wisatanya dengan penangkarannya itu sudah tersendiri ya? Tersendiri. Jadi untuk pengelola wisata itu namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Itu mengelola wisata-wisata di sini. Terus kalau untuk penyu itu sendiri kelompok pelestari alam. Tapi kan kita ibaratnya nggak bisa memisahkan antara Kali Ratu atau Kali Buntu ini dengan dengan penyunya ya, ibaratnya kan seperti sebuah satu kesatuan dalamnya kan. Bicara Kali Ratu ya penyu. Iya. Nah sejauh ini ada upaya nggak, maksudnya dari pengelola sendiri ya biar terutama untuk pengelolaan ini tidak hanya ditanggung oleh dari kelompok pelestari alamnya saja, tapi juga dari banyak unsur yang lain. Ada nggak upaya apa gitu? Selama ini ya upaya-upaya kita ya masuk ke kayak coba mencolek. Kalau di suatu perusahaan gitu kan adanya dana CSR. Biasanya itu dana-dana untuk alam pelestarian alam lah biasanya ada. Berarti kayak ngajuin proposal itu lah ya. Proposal selama ini yang sudah masuk ya dari Pertamina ada. Iya. Dan untuk ke depan nanti kita sedang usahakan dari Daihatsu juga. Iya. Terus mungkin suka dukanya apa enggak yang ada enggak selama ini? Ya alhamdulillah dari sini ya dijalani enak-enak aja. Yang menjadi hal yang paling menyenangkan ketika menangani penangkaran ini apa? Menyenangkan ketika kita ada telur 100. Itu yang menetas bisa 90%, kita sudah merasa alhamdulillah. Itu ada yang nggak bisa menetas juga ya? Itu kenapa itu? Ya mungkin kesalahan cara kita mengambil atau membawanya terlalu goncang itu ya, berpengaruh. Nah sebelum untuk mengetahui atau cara bagaimana mengelola penangkaran ini, pernah ada semacam pelatihan nggak itu untuk teknik-tekniknya itu? Teknis ada pelatihan. Bagaimana cara mengambilnya, membawanya, menaruhnya, itu ada pendampingan. Oh berarti ketika di awal-awal sebelum kalau di awal-awal itu otodidak. Kira-kira caranya terus nanduk. Berarti ibaratnya modal nekat aja ya, asal bisa diselamatkan. Tapi ketika awal itu dari sekian banyak yang didapat itu menetas semua nggak atau banyak yang nggak menetas? Ada lumayan banyak yang gagal. Lumayan banyak yang gagal, kirain banyak yang menetas.
Ya namanya orang belum tahu sih gitu ya. Jadi betul. tapi karena ibaratnya itu berangkat dari sebuah keinginan besar sih ya. Akhirnya ya dengan segala resiko dijalani meskipun juga masih banyak kekurangan, tapi kan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa eksis lah ya. Untuk kedepannya ini ada harapan apa untuk penangkaran penyu ini, maksudnya untuk jangka panjangnya pengennya dibikin apa itu? Oh gitu. Ya kalau untuk apa ya, penyu ibaratnya di sini kan sudah jadi ikon. Ya jadi kita ingin menampilkan penyu ya agak enak dan layak dikunjungi lah. Di sana kan masih belum, untuk penangkarannya sendiri kan masih untuk tempatnya sendiri masih kayak gitulah Mas. Kurang aman juga ya. Pengen yang lumayan itulah kayak lebih berkelas lah. Berkelas. Lebih berkelas ya. Layak dikunjungi. Siapa tahu mungkin nanti dari viewers di channel ini ada yang pengen ikut bantu untuk penangkaran penyu ini ya. Ya semoga aja habis ini ada yang masuk ya. Amin. Nah mungkin sebelum kita akhiri obrolan ini ada pesan yang disampaikan nggak untuk ya sekedar mempromosikan penangkaran mungkin? Ya apa ya? Ya penyu merupakan anugerah dari Tuhan mestinya, dan alam juga, dan sudah sepatutnya dan sudah kewajiban menjadi kita untuk menjaganya. Salah satunya itu kita mengkonservasi penyu. Ya harapannya untuk wisata di Kaliratu sendiri ya semoga wisata ini bisa berkembang dan nantinya juga bisa menjadi apa ya, semacam tempat untuk mencari nafkah bagi orang-orang sekitar sini. Iya, berdampak ekonomis lah ya. Bukan hanya kita membangun wisata megah tapi masyarakat tidak dapat merasakan apa-apa. Ya tapi ya betul juga sih, kayak emang tentunya itu sebuah wisata itu sebuah tempat yang punya nilai apa ya, nilai wisatanya itu sudah selayaknya itu bisa memberikan dampak ekonomi untuk sekitarnya ya. Iya. Tapi emang saya lihat masih sejauh ini untuk dari fasilitas yang ada memang masih belum begitu memadai sih. Memang dari jalannya saja jadi kan dari aksesnya ke sini juga ya masih kayak gitulah ya. Perjuangan. Iya. Jadi mungkin saya pikir untuk bisa sampai ke sini ya yang benar-benar punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat ya. Ya karena mungkin nggak semua orang terbiasa dengan kondisi jalan yang seperti tadi. Tadi kan sudah sempat merekam juga perjalanan ke sini ya. Baru masuknya aja udah susah. Itu kalau memang benar-benar punya keinginan yang kuat masih sampai ke sini ya. Seperti saya juga pengen benar-benar tahu. Kalau kemarin kan saya ke sini itu lihat penyunya tapi nggak ketemu dengan pengelola, jadi nggak bisa banyak dapat informasi lah. Kebetulan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu, akhirnya bisa banyak-banyak tanya lah gitu. Ya mungkin semoga saja dengan obrolan kita ini bisa kemudian mengangkat lebih terangkat lagi lah tentang ikon penyu di Kaliratu ini. Oh ya, satu yang ini saya tanyakan, bedanya penyu, kura-kura sama bulus itu apa? Saya kemarin ditanyain sama temen, kura-kura sama bulus bedanya apa, saya nggak tahu. Saya lihat bentuknya hampir sama, itu mungkin sampai bisa tahu. Memang secara kasat mata itu sama. Ya. Tapi kalau dilihat sesama itu beda. Kura-kura itu sama dengan bulus. Oh iya. Dia punya kaki. Punya kaki. Kalau penyu sendiri tidak punya kaki, adanya gitu. sirip. Oh sirip ya. Terus kalau kura-kura itu kepalanya bisa masuk tempurung kan? Nah tapi kalau penyu enggak. Saya nggak ngamatin itu Mas. Saya tahunya bentuknya sama, ada tempurungnya itu. Oh berarti kalau kura-kura dia kepalanya bisa masuk ya? Masuk. Kalau penyu nggak bisa masuk. Bisa mode tidur gitu lah kalau mode tidur silent. Bukan silent, sleep mode gitu. Berarti kalau penyu dia tetap di luar terus ya. Berarti kalau kemudian ada ancaman dari musuh itu nggak bisa masuk ya? Bisa masuk. Atau mungkin dia punya cara lain, pakai helm kali ya? ya itu pertanyaan nggak penting aja Mas, saya cuma kepo aja. Ya terima kasih, alhamdulillah untuk obrolan kita sore ini bisa menambah wawasan khususnya untuk saya nih. Jadi saya jadi banyak tahu tentang penyu dan bagaimana proses penangkarannya ya. Ya saya cuma bisa berharap saja semoga
penangkaran penyu ini bisa terus berjalan, terus kesadaran dari banyak unsur, dari semua stakeholder itu bisa ya meningkat lah, bahwa karena emang tantangannya saya tahu itu kalau sesuatu dimulai dari apa istilahnya, dari kesadaran sendiri itu emang masih swada itu emang agak sulit dilirik Mas, karena ya mungkin nilai ekonomisnya kurang atau bagaimana kan ya, tapi kalau emang niatnya itu untuk melestarikan alam ya insya Allah ya, asal sama-sama tekadnya kuat ya insya Allah ada jalan lah itu ya. Ya saya hanya bisa bantu share selalu informasi ini, saya punya kanal informasi ya, semoga bisa ditonton ke banyak tempat, banyak lapisan masyarakat bisa melihat ini, semoga bisa memberikan dampak yang positif untuk khususnya untuk penangkaran penyu dan lebih luasnya lagi untuk wisata di Kali Ratu ini. Amin. Oke, sekian obrolan saya bersama Mas Sofik dari kelompok pelestarian alam yang menangani langsung penangkaran penyu, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, memberikan wawasan untuk para penonton semua. Nantikan lagi sowan saya berikutnya, tunggu saja tetap di FM Channel, jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.